terkait dengan dasar hukum surat perjanjian kerjasama ini sebagai berikut: 1. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 55 2016 tentang pengangkatan perangkat desa. Kemudian permohonan bersama pihak pertama yang sudah kemudian dikirimkan kami. Selanjutnya adalah dasar hukum kami sebagai kelembagaan, bagaimana tata kerja dan seterusnya. Kemudian yang paling pokok adalah 4 pelaksanaan dan bentuk kegiatan. Yang pertama, pelaksanaan kegiatan adalah Universitas Negeri Surabaya selaku pihak kedua. Jadi karena permohonannya dari panitia, maka panitia itu adalah pihak pertama. Kami adalah pihak kedua. Yang kedua, bentuk kegiatan yang dimaksud adalah seleksi calon perangkat desa dengan melakukan komputer aided test berbasis komputer yang meliputi komponen ada 4: tes kebangsaan, intelijensi umum, karakteristik pribadi, dan kompetensi budaya, dan dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak kedua. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan tes seleksi calon perangkat desa dilakukan secara serentak bersama 13 desa di Kecamatan Tangerang, bertempat di pihak kedua di Universitas Negeri Surabaya. Yang keempat, bila mana terdapat tes tambahan yang disebabkan karena ada kesamaan nilai dari peserta dengan formasi jabatan yang sama, maka pihak pertama setuju untuk membayar kepada pihak kedua sebesar 1 juta untuk pelaksanaan tes tambahan yang berdasarkan pertimbangan kondisi di lapangan dan dilakukan pada hari yang sama. Pembayaran dilaksanakan pada saat pelaksanaan tes. Ini antisipasi karena yang berdasarkan peraturan dan juga surat yang dikeluarkan oleh Dinas PND itu diambil nilai yang paling tinggi. Kalau misalnya informasi ada 2, berarti peringkat pertama dan peringkat kedua. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada yang nilai akhirnya sama. Dan ketika nilai akhirnya sama, maka dilakukan tes lagi yang pelaksanaannya ya pada saat itu juga dengan beban biaya yang mungkin ini yang nanti perlu didiskusikan, tetapi biaya pasti pertama berapapun jumlahnya. Dalam artian seandainya ada 50 juta ya biayanya tetap sama. Para pihak setuju bahwa bila mana tertinggi yang sama dalam bentuk formasi jabatan, penentuan tingkat guguran berdasarkan ketentuan yang diatur dalam surat Kepala Dinas PMD P3A Kabupaten Sidoarjo nomor 141/2931 dan seterusnya, yang jadi dasar kami mendapatkan surat ini. Pelaksanaan tes seleksi calon perangkat desa dilaksanakan tanggal 19 Agustus 2017 dan jika terjadi perubahan jadwal akan disesuaikan berdasarkan kesepakatan antara kedua pihak. Semoga kita tidak bersepakat untuk merubah kembali. Pihak kedua akan memberikan sosialisasi terkait teknis kegiatan kepada panitia, pemberian ajukan kepada peserta, dan fasilitas tempat tes berbasis komputer kepada peserta tes seleksi calon perangkat desa. Plus snack. Betul Pak tadi ya, ada snacknya buat. Tapi bukan makan siang, itu snack. Jadi nanti bisa yang mendapatkan sesi yang terakhir. Hasil tes seleksi calon perangkat desa merupakan keputusan final di pihak kedua. Selanjutnya akan diserahkan pihak ke-1 dan pengumuman hasil tes akan menjadi tanggung jawab dan kewenangan punya pihak ke-1. Jadi kami final sudah memutuskan ketika selesai pelaksanaan, kemudian hasil jadi saya ulangi, hasil tes itu final di kami. Kemudian peserta setelah selesai mengerjakan soal, maka peserta bisa melihat hasil secara langsung.
di komputernya, dan juga nanti di dalam monitor yang ada di dalam ruangan. Jadi secara pribadi sudah bisa melihat hasilnya, kemudian ditayangkan juga sudah bisa melihat hasil secara keseluruhan yang ada di dalam satu ruangan pada saat itu juga. Kemudian biaya kegiatan dari pelaksanaan kegiatan seleksi calon gereja adalah 200.000 per peserta yang digunakan pada pihak 1. Pembayaran selambat-lambatnya tanggal 18 Agustus 2017 kepada pihak 2 melalui rekening Pancasila nomor sekian atas nama RPL Logo Indonesia. Jadi ditransfer kepada rekening kelembagaan. Itu hal-hal yang sangat substansi yang terkait dengan SBK apabila terjadi perselisihan atau terjadi perselisihan tentu dengan cara kekeluargaan, musyawarah mufakat. Kemudian bisa ada addendum apabila ada bagian-bagian yang kemudian perlu diatur kembali dalam perjanjian kerjasama ini. Sehingga di awal tadi saya sampaikan seandainya ada beberapa klausul yang sekiranya masih belum bisa diterima oleh para pihak, bisa kemudian kita sama-sama bersepakat sehingga apa yang akan kita lakukan kerjasama ini bisa berjalan sesuai dengan keinginan dari semua pihak. Saya kira sudah kita dengarkan bersama apa yang sudah disampaikan oleh dari pihak desa. Namun di situ juga tidak menutup kemungkinan adanya tambahan-tambahan andai kata masih perlu dimasukkan, dan itu pun juga mungkin masuk akal dan memang benar-benar terjadi kemungkinan begitu. Yang pertama itu andai kata ya. Ini kita mengandai kata belum terjadi begitu. Tapi nanti bisa dimasukkan di situ. Ada salah satu peserta yang entah karena apa dia akhirnya kalau di sini nanti kan kita berangkat bareng-bareng ya, tapi entah di sana nanti di situ kan juga kejadian nggak tahu gitu. Misalnya sakit terus apa gitu, itu kan juga bisa terjadi gitu. Jadi terus gimana solusinya andai kata tiba di sana terus dia sakit, nah itu gimana Pak? Nah ini salah satu. Yang kami tanyakan adalah nama anak dari desa Kampanyan untuk keberangkatan bisa seperti ini karena itu kebersamaan, jangan sampai ada yang ketinggalan, dan untuk melengkapi konsumsi atau makan juga disiapkan. Karena apa? Panitia itu sebagai beban berat dalam jajan. Sehingga kalau tidak disiapkan begitu rapi, nanti panitia itu semuanya di desa-desa pasti akan banyak saran. Jadi tolong disiapkan kesemuanya, makan, snack, agar tidak ada permasalahan yang ada. Dan untuk pelaksanaan di sana, jadi kami kan masih belum tahu gimana prosesnya. Keberangkatan ini kan bersama-sama. Jadi tolong diperjelas jam berapa kami datang ke sini atau berangkat sendiri sehingga tidak ada permasalahan nanti di panitia. Terima kasih. Teman-teman tadi juga masyarakat yang ini sangat dan kami nanti membawa calon dari masing-masing desa. Apakah dari masing-masing desa ini calon yang registrasi harus didasarkan nomor pesertanya? Karena ini masing-masing desa. Apakah nanti panitia yang juga menyiapkan untuk ketika sakit, apakah pas di sana sakit ada pelonggaran waktu atau berikut gitu lah maksudnya Pak. Oke, kemudian dari makanan mungkin dibicarakan secara internal antar panitia saja karena ruang lingkup teman tim dari Indonesia ini adalah pada saat pelaksanaan tes. Kalau yang teknis keberangkatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Tadi sudah dijelaskan mengenai isi dari MOU. Namun ada satu yang perlu saya tanyakan dan mohon nanti penjelasan kembali. Apabila peserta sudah melakukan uji atau tes secara tertulis secara komputer, ada nilai tertinggi yang sama. Tentunya dari pihak pertama menyerahkan sepenuhnya ke pihak kedua. Di antaranya adalah UNISA untuk melakukan uji selanjutnya, kan gitu Pak. Untuk uji selanjutnya itu dikenakan beban atau biaya sebesar 1 juta. Yang saya tanyakan, pengertian 1 juta, apabila ini ada nilai 3 yang sama atau 2 yang sama, apakah sama biaya? Tetap 1 juta. Ya, supaya ini jelas ya. Contoh di Randegan atau di Ketegan itu pesertanya satu desa Pak yang mengikuti Randegan 40. Ini kemungkinan yang sama, bisa saja 8 atau beberapa orang, kan gitu Pak ya. Nah kalau ini ada beberapa nilai yang sama, yang lebih dari 2 atau mungkin bisa saja sampai 10, ini biayanya bagaimana? Apakah tetap 1 juta atau per orang itu berapa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sementara Pak dulu waktu kami berikan kepada Direktur. Terima kasih. Jadi saya yang menanggapi terkait dengan pertanyaan terakhir, nilai sama dengan pembiayaan 1 juta itu berlaku berapapun. Oke, terima kasih Pak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mesti sampai nolak saya. Maaf, nggak jelas tadi saya. Di depan wis tak ono. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih. Artinya berapapun yang kemudian sama, yang kemudian harus kita lakukan untuk, karena kan finalnya adalah ada yang tertinggi. Iya. Dan sampai menghasilkan yang tertinggi. Oke, terima kasih. Iya, oke, baik.